Perkembangan panjang terkait dengan ORBL beberapa tahun kebelakang ini sungguh mengkhawatirkan dan sangat mengkhawatirkan, dan karena itu saya tuangkan semuanya itu dalam visi misi saya. Baik, saya bacakan dan saya mohon izin. Visi misi calon kepala desa ORBL periode 2021-2027 menyerahkan masih terkawal. Visi mewujudkan ORBL menjadi desa yang hebat, bersih, sehat, berbudaya, dan sejahtera. Misi 1. Mewujudkan pemerintahan desa yang berintegritas sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah desa menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan koordinatif. 2. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana yang memadai. 3. Mewujudkan ORBL sebagai desa yang maju, indah, bersih, dan sehat. 4. Mewujudkan ORBL sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan pelayanan kesehatan di desa. 9. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di desa. 10. Menjadikan ORBL sebagai tempat pusat keramaian di semua bidang di Kecamatan Mitiama. Program strategis pembangunan desa ORBL 6 tahun ke depan periode 2021-2027. A. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. 1. Mengedepankan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan terbuka. 2. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga, masyarakat, dan lembaga lainnya. 3. Sistem pemutakhiran data dan administrasi desa ditata secara sistematis. 4. Memperkuat eksistensi RT RW serta mengalokasikan insentif atau operasional yang relevan. 5. Pengembangan sistem informasi desa berbasis teknologi informasi dan komunikasi berfungsi sebagai alat bantu bagi perangkat desa dalam melayani masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang baik. 6. Peningkatan kapasitas aparatur desa. B. Bidang pelaksanaan pembangunan desa. Kita lihat yang pertama, pembangunan non fisik. 1. Bidang pendidikan. Poin uraian pertama, mendorong kerjasama yang saling menguntungkan terhadap seluruh jenjang pendidikan RATK, SD, SMP, dan SMA. 2. Membuka taman baca diperuntukkan bagi anak usia sekolah. 3. Memberikan perhatian dan membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. 4. Pengadaan dan pengembangan taman baca berbasis IP. 2. Bidang kesehatan. 1. Mengoptimalkan penyelenggaraan rumah posyandu. 2. Peningkatan pelayanan terhadap kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, remaja, dan lansia. 3. Pengadaan fasilitas kesehatan. 4. Penyuluhan dan pelatihan di bidang kesehatan. Sasarannya masyarakat, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan. 5. Menerapkan pola hidup sehat. 6. Peningkatan status rumah posyandu menjadi puskesmas berbatu. 3. Bidang penanganan COVID-19. Poin pertama, mengoptimalkan kehidupan masyarakat agar tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 2. Pengadaan cairan pembasmi kuman atau virus atau dalam hal ini hand sanitizer untuk mengurangi penularan COVID-19. 3. Memberikan informasi yang sehat dan mendorong masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. 4. Bidang penataan lingkungan. Poin pertama, membangun taman desa pada titik tertentu di setiap dusun menuju kawasan jalur hijau. 2. Pengadaan lomba kebersihan dan penataan lingkungan antar dusun. 3. Menata dan mengoptimal kembali nama Tukan sebagai pusat wisata budaya adat Mitiama. 5. Bidang kepemudaan dan olahraga. Poin pertama, menyelenggarakan festival atau mengaktifkan kembali kegiatan Pekan Taruna Balinara Desa ORBL. 2. Pengadaan dan pembangunan dan peningkatan sarana prasarana olahraga. 3. Memfasilitasi mengikutsertakan pemuda dalam meningkatkan potensinya sekaligus mengembangkan kreasinya melalui pendidikan dan pelatihan di balai diklat binaan Kementerian Sosial ataupun lembaga-lembaga lainnya. Yang keempat, menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan bagi para pemuda untuk meningkatkan pengetahuan dan potensinya di bidang olahraga. Yang kita lihat yang berikut, pembangunan fisik. Poin pertama, peningkatan dan pemeliharaan seluruh sarana prasarana milik desa
Contoh, semenisasi jalan atau lorong desa yang tidak layak pakai. 2. Pemeliharaan saluran banjir. Dalam hal ini, selokan dan drainase. Masih. Bidang agama. 1. Membangun dan memperkuat kerjasama Dewan Pastoral Paroki dan para ulama dalam membangun toleransi umat beragama. 2. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan antar umat beragama di desa Wibele. Bidang bagian D, bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pertama, pertanian dan peternakan. 1. Mempermudah akses penyaluran komoditas pertanian dan peternakan yang lebih menguntungkan para petani dan para peternak. 2. Mendorong sistem pertanian tradisional ke pertanian modern. 3. Berusaha mengadakan pasar ternak. 4. Mewadahi kelompok pedagang pengusaha atau dalam hal ini perkiosan dan transportasi untuk ikut berperan aktif dalam proses pembangunan. Bidang yang berikut, pemberdayaan perempuan. 1. Memperkuat eksistensi perempuan dengan melibatkan secara langsung ke kelompok yang terorganisir secara baik, dalam hal ini PKK.